best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk sahabat-sahabat SPC. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena masih banyak dengan basicnya yang pada bingung, jadi di sini saya akan menjelaskan kembali tentang basic atau dasar-dasar candlestick. Jadi saya di sini akan mengupas tuntas, cuma ada part-partnya ya. Jadi mohon simak baik-baik videonya, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat SPC-nya, dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe-nya. Oke, di sini saya gambarkan dua candlestick ya. Saya gambarkan dua candlestick ini bentuk dari body ya. Jadi kesimpulannya, jadi candlestick ini adalah body ya, body. Jadi semakin besar body, semakin kuat gitu ya. Semakin kecil body, dia akan semakin lemah. Jadi seperti itu ya posisinya. Oke, jadi perhatikan body. Body itu kita bisa artikan sebagai sebuah harga ya. Tadi kan saya sudah jelaskan, semakin besar body menandakan harga semakin kuat ya. Begitu juga semakin kecil body menandakan harga tersebut semakin lemah, atau bisa diartikan harga tersebut sudah mulai habis. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi saya akan jelaskan ini tentang masalah body. Sekarang kita masuk tentang masalah sumbu. Oke, jadi sumbu itu terbagi menjadi tiga. Oke, yang pertama tekanan. Oke, yang kedua dorongan. Ya, dorongan lemah. Yang ketiga dorongan kuat. Oke, seperti ini. Nah, jadi ya kan, ini adalah sumbu. Sumbu yang pertama ini adalah tekanan. Yang ini dorongan lemah, yang ketiga adalah dorongan kuat. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Nih, sumbu dapat diartikan sebagai pertanda arah harga dan faktor pendukung harga dalam sebuah harga yang akan berjalan ke depannya. Jadi seperti itu ya. Sumbu dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sumbu tekanan, sumbu dorongan lemah, dan sumbu dorongan kuat. Oke, jadi ini adalah gambar sumbu ya, gambar sumbunya. Oke, jadi kita itu harus pahami pelan-pelan. Nah, kita sekarang gambar dengan candlesticknya ya. Jadi candlesticknya apa aja lah. Nah, oke, aku gambar candlesticknya seperti ini. Oke, aku gambar candlesticknya seperti ini ya. Oke, satu lagi. Oke, jadi perhatikan ya. Nah, jadi jika sumbu itu ya, nih gambar yang pertama, aku lupa. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua ya. Jadi begini, tekanan tidak melebihi 1/4 body candle. Jadi sumbunya ini tidak melebihi ya, tidak melebihi 1/4 body candlenya. Oke, jadi dikatakan tekanan itu jika tidak melebihi 1/4 body candlenya. Nah, yang gambar kedua ya kan, itu adalah dorongan. Kita bisa katakan itu dorongan jika lebih dari 1/4 body candle. Nah, dorongan ini ya. Jadi kita bisa katakan dorongan dan tekanan jika melebihi 1/4 body candle ya untuk dorongan. Sedangkan untuk tekanan jika kurang ya, ini kurang dari 1/4 body candle ya. Nah, sedangkan sumbu yang bawah, nah ini adalah dorongan lemah dan ini adalah dorongan yang kuat. Oke, bisa diartikan ya. Jadi dorongan lemah itu akan terjadi ya kan
terus dorongan lemah kuat itu juga akan terjadi ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mudahnya gitu kan? Cara mudahnya dalam dalam bentuk tekanan apa dorongan pada arah harga atau sumbu pendeknya cukup dengan melihat dia terlihat jelas atau menonjol dalam sebuah market ya. Jadi seperti itu. Apabila dia tidak jelas atau tidak menonjol pada sumbu pendek tersebut masih dalam kategori tekanan. Oke. Dan apabila dia terlihat jelas menonjol pada sumbu pendek tersebut masuk ke dalam kategori dorongan. Ingat ya. Ingat disimak baik-baik videonya. Oke. Nah, jadi kita itu harus pelan-pelan belajarnya ya. Pasti aku akan kupas tuntas semua ya. Oke. Kita mulai gambar candle mulai dari candle merah dulu ya. Nah, jadi kita gambar candle bearish. Oke, aku besarin dulu. Oke. Biar sahabat-sahabat SBC paham ya. Oke ya. Jadi di sini kita kasih panah. Oke. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini ya kan. Satu ya, nomor satu aku jelaskan ya. Harga dalam bentuk tekanan, dia berada di atas body ya kan, itu adalah tekanan. Bentuk tekanan pada bearish ya kan, sumbu adalah penerusan dari arah tekanannya. Jadi ini itu menekan ya, posisinya itu dia menekan ke bawah ya kan. Jadi ini kesimpulannya, untuk posisi tekanan itu bearish, dia itu menekan dari atas ke bawah ya kan. Nah, sekarang aku jelaskan lagi untuk nomor 2 ya kan. Nomor 2 ya, itu adalah body ya kan. Nah, jadi body itu dia itu tipis ya. Bodinya tipis ya kan. Di samping tipis berarti harganya juga lemah gitu kan. Nah, di samping dia tipis harganya lemah, tapi akan terjadi ya kan. Tapi akan terjadi, tapi kita itu perlu pendukung. Pendukungnya di mana? Bisa ambil di indikasi, bisa diambil di koreksi. Jadi seperti itu. Nah, kan untuk sumbu yang bawah yang nomor 3. Oke. Sumbu panjang ini dia itu dorongan kuat ya. Dorongan nomor 3 yang tadi kita gambar itu ya. Jadi dorongan kuat ya. Tapi bodinya lemah gitu. Maka candlestick yang ini ya kita katakan penurunan lemah ya. Berarti candlestick ini terindikasi kenaikan. Nah, tergantung pendukung. Jadi seperti itu ya. Jadi candlestick ini tergantung pendukung. Dia emang informasinya penurunan. Tapi karena bodinya kecil, ini bodinya kecil ya kan. Bodi ini kecil nih. Karena bodi ini kecil, jadi dia itu terindikasi kenaikan ya kan. Hati-hati, kita itu perlu pendukung yang kuat. Oke. Kita lanjutkan. Bentar ya. Kita sekarang bahas bearish dulu. Oke. Kita masih bahas tekanan ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Oke. Nah, sumbu pendek di atas ini, oke, aku kasih tanda lagi, adalah wujud tekanan ya kan. Ini adalah wujud tekanan. Dia itu menekan ya, menekan dari atas ke bawah. Nah,
menekan dari atas ke bawah, oke. Yaitu menekan dari atas ke bawah. Nah, body adalah harga ya. Body adalah harga pada candlestick tersebut. Body pada gambar di sini, ya kan? Body pada gambar di sini nih, ya. Body ya, body. Di samping ini besar, yang berarti harga masih kuat untuk turun ke bawah. Akan tetapi tergantung pada faktor pendukungnya juga, ya. Jadi kita perlu pendukung nih untuk body ini. Perlu pendukung. Oke, untuk sumbu. Ya. Sumbu panjang pada candlestick ini tidak melebihi panjang dari body atau sama dengan body, ya kan? Berarti sumbu ini adalah sumbu nomor 2, ya, sumbu nomor 2. Nah, jadi begini, sumbunya sumbu nomor 2 ya. Untuk kesimpulannya ya, body kuat turun tapi sumbu panjang tidak mendukung. Yang artinya candlestick ini lemah untuk turun, ya kan? Dan terindikasi kenaikan. Jadi candlestick ini terindikasi kenaikan. Nah, tapi infonya turun. Nah, ya kan? Kita perlu pendukung. Pendukungnya apa? Dari indikasi dan konfirmasi. Jadi seperti itu, oke? Nah, ini untuk candlestick. Nah, jadi candlestick bearish itu semakin kecil semakin kuat, semakin besar semakin lemah, oke? Jadi yang seperti apa? Yang semakin kecil semakin kuat, aku akan gambarkan. Semakin besar yang semakin lemah seperti tadi ya. Tapi kita itu perlu pendukung. Nah, ini kita gambarkan candlestick yang persegi 4 ya. Oke. Aku gambarkan candlestick yang persegi 4. Nah, masih kita bahas sumbu tekanan ya. Oke. Jadi seperti ini. Masih bahas sumbu tekanan ya. Oke, aku akan bahas sumbu tekanan. Jadi ya. Nah, sumbu pendek yang di atas ini adalah arah harga ya. Arah harga ini adalah arah harga, oke. Nah, dalam bentuk tekanan dan dia berada di atas body. Jadi dia itu menekan dari atas body ke bawah ya. Jadi posisinya seperti itu. Nah, kita bahas lagi. Body adalah arah harga pada sebuah candle tersebut ya. Body pada candle ini adalah arah harga ya. Body itu sebagai arah harga ya. Di samping ini sedikit besar atau bentuk kotak ya, yang berarti harga masih kuat untuk turun ke bawah. Akan tetapi tergantung pada faktor pendukung sumbu panjang. Nah, maksudnya begini. Maksudnya itu sumbu panjang ini ya. Oke. Jadi sumbu panjang ini. Nah, kita bahas sumbunya. Pada candle ini panjangnya lebih dari body, berarti candle ini kuat untuk turun. Sumbu panjang mendukung untuk ke bawah, body pun mendukung untuk ke bawah, sumbu atas pun menekan untuk ke bawah. Nah, makanya candlestick ini dikatakan candlestick kuat untuk turun. Oke. Jadi seperti itu. Nah, jadi candlestick ini adalah kuat untuk turun posisinya. Nah, aku gambarkan lagi. Candlenya agak besar ya. Jadi candlestick ini kuat untuk turun. Nah, aku gambarkan lagi. Ingat, intinya kita itu selalu butuh pendukung ya. Nah, oke. Jadi candlestick ini yang posisi sumbu di atas ya kan. Sumbu di atas ini adalah sumbu wujud dari tekanan. Tekanan bearish adalah penerusan, berarti dia itu menekan ke bawah. Nah, sedangkan body adalah kekuatan harga. Karena bodinya besar, dia masih kuat untuk ke bawah. Nah, oke. Terus sumbu bawah melebihi dari panjang body, makanya ini juga kuat ke bawah. Nah, jadi candlestick ini menginformasikan dia masih kuat untuk ke bawah.
Oke, masih kuat untuk ke bawah. Nah, ini untuk masalah dia kuat ke atas, itu kita tinggal balik aja posisinya ya. Kita tinggal balik posisi candlenya. Bodinya pun sama aja seperti yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan sumbu ya. Sumbu dorongan. Oke. Aku akan gambarkan sumbu dorongannya. Oke. Nah, jadi kalian itu sahabat-sahabat SBC itu ya harus paham untuk masalah sumbu ya, sumbu dorongan itu yang seperti apa ya kan. Tadi aku udah jelaskan. Jadi sumbu dorongan itu harus terlihat jelas melebihi seperempat body ya kan. Ini udah lebih dari seperempat nih. Seperempat body kan segini kan. Nah, jadi harus bisa melebihi seperempat body. Aku ganti warna hitam ya. Nah, ini kan udah melebihi seperempat body kan. Jadi candlestick ini, nah oke, sumbu yang di atas ini adalah wujud dari dorongan. Nah, hukum dorongan pada candlestick bearish adalah reversal dari arah dorongannya. Maka candlestick ini adalah kenaikan. Oke, kenaikan. Nah, kita bahas body. Body adalah arah harga. Body adalah bentuk harga, bukan arah harga. Sumbu adalah arah harga ya. Body adalah bentuk atau wujud harga. Nah, ini harganya kan besar, berarti ini mendukung harganya kenaikan. Nah, oke. Untuk sumbu bawah kan panjang, ya kan? Sumbu bawah juga mendukung. Kenapa dasarnya mendukung? Ini kan adalah wujud penolakan dari candlestick bullish. Setelah dia turun ke bawah, di reject, akhirnya dia naik lagi, set ke atas. Nah, seperti ini. Berarti candlestick ini adalah kuat untuk naik. Tapi kita tetap kembali lagi perlu pendukung ya kan? Perlu pendukung. Nah, ini masih ada kekuatan untuk naik. Nah, ini candlestick seperti ini adalah candlestick kuat untuk naik ke atas. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjutkan pembahasannya ke body yang kecil ya. Kan semakin kecil bearish semakin kuat. Oke, aku akan gambarkan. Nah, jadi bentuknya persegi ya. Oke, kita tunggu. Sabar ya. Nah, perhatikan. Jadi candlestick ini wujud dari sumbu atas ini adalah dorongan. Dorongan bearish adalah reversal dari arah dorongannya. Dia mendorong ke bawah, balik ke atas. Berarti ini reversal. Untuk body ini kita bisa katakan kuat karena semakin kecil bearish semakin kuat. Nah, ini adalah bodinya ke atas. Oke. Sumbu pun mendukung ya. Ntar aku lebih panjang lagi sumbunya ya. Nah, sumbu pun mendukung karena apa? Jadi dia itu setelah dia turun ke bawah, ini kan ini perjalanannya ya. Perjalanan candlestick ini kan dari sini, dari bawah. Open press ya. Dia ke bawah. Nah, ternyata dia udah ke bawah, di reject nih sama candlestick bullish. Set, dia ke atas lagi. Nah, dia membentuk lah seperti ini. Jadi candlestick ini kita katakan kuat untuk naik ya. Candlestick ini adalah kuat untuk naik. Hati-hati ya. Hati-hati. Oke. Jadi candlestick ini adalah kuat untuk naik. Nah, bisa diartikan ya. Terus kita gambar lagi satu lagi ya. Candlestick yang kuat untuk naik. Oke, jadi aku gambar lagi. Jadi intinya sumbunya yang jelas ya. Body ini. Intinya kalau candlestick itu dikatakan kuat untuk naik, ya kan? Sumbu panjangnya itu harus jelas. Sumbu bawah harus melebihi dari body, sumbu atas melebihi seperempat body candle itu ya.
Apa nih bengkok? Oke. Nah, jadi candlesticknya seperti ini ya. Ini adalah kuat untuk naik. Oke. Disimak baik-baik ya. Nah, kita lanjut pembahasannya. Oke. Misalkan kita menemukan candlestick yang seperti ini nih di market itu ya. Oke. Nah, kalau menemukan candlestick yang seperti ini di market, ya kan kita hati-hati. Karena apa? Ini candlestick ini bukan semakin kecil semakin kuat, tapi ini body untuk harganya udah mau habis ya. Udah mau habis. Untuk arah dia naik, tapi untuk apa? Untuk indikasi dia turun. Jadi candlestick ini kuat untuk turun ya. Jadi terindikasi penurunan. Jadi kita simpulin candlestick ini adalah kuat untuk turun. Karena apa? Karena dia itu bodinya masih harganya ya. Harganya itu udah habis Jadi harganya ini udah habis ya, hati-hati. Jadi emang ini sumbu atas kan minta naik. Ya kan? Sumbu bawah pun dia minta naik. Nah, tapi body udah habis, nggak ada harga jadi candlestick ini udah nggak ada harganya. Jadi udah habis. Jadi candlestick ini adalah kuat untuk menjalankan penurunan. Jadi seperti itu ya. Terus di sini saya akan membahas sedikit tentang doji ya. Ingat, sedikit tentang doji. Nah, tapi sebelum kita masuk pembahasannya doji ya kan. Nah, kita akan masuk ke candlestick yang sumbunya sama panjang. Oke. Kita akan gambarkan dulu candlestick sumbu sama panjang seperti ini. Biasanya sahabat-sahabat SBC itu terkecoh ya. Aku gambarkan di sini nih. Mulai dari bodinya yang kotak dulu ya. Bodinya yang kotak. Begini. Agak besar. Dan makin besar. Nah, sahabat-sahabat SBC ini pasti terkecoh dengan body-body yang seperti ini ya. Hati-hati ini dengan body-body yang seperti ini ya. Yang seperti ini sama panjang. Ini pun sama panjang. Oke. Ini pun sama panjang. Ini pun sama panjang ya. Oke, jadi seperti ini ya posisinya. Oke, kita bahas untuk candle yang pertama dulu ya. Nah, jadi untuk harga kan, untuk harga nih. Nah, di atas kan dia ada hukum ya. Hukum untuk dorongan ke bearish itu adalah reversal ya kan. Jadi hukumnya dorongannya reversal, oke. Terus sumbu bawah itu pun reversal. Jadi posisinya begini. Posisinya seperti ini ya. Nah, untuk body ini kan kuat. Jadi body ini turun. Nah, jadi kita punya apa? Kita itu punya faktor 2 penurunan. Oke. Makanya candlestick ini kita katakan turun tapi perlu pendukung. Oke. Candlestick ini dikatakan turun tapi perlu pendukung. Ingat. Candlestick ini turun tapi perlu pendukung. Nah, jadi seperti itu. Oke. Hati-hati. Nah, ini pun sama. Jadi di sini dia naik, di sini dia turun, di sini dia turun, ya kan? Tapi ingat, ini itu perlu pendukung. Semua candlestick ini perlu pendukung, tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi perlu pendukung, ingat. Ya. Kalau kalian nggak paham candlestick ini, alangkah baiknya itu habis. Nah, jadi yang dikatakan
dia itu lemah untuk turun yang bodinya seperti ini. Tapi candlestick ini perlu pendukung ya. Kalau nggak ada pendukungnya hati-hati aja. Nah ini yang bodinya sudah seperti ini, sumbunya panjang. Nah ini udah lemah ya. Jadi candlestick seperti ini perlu pendukung semuanya. Pokoknya semua candlestick yang sumbunya hampir sama panjang itu perlu pendukung, tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah kita lanjut ke pembahasan doji. Nah doji ya, doji aku besarin dikit. Terus sama doji hijau ya. Doji hijau. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat SBC menemukan doji seperti ini, pokoknya doji mau nggak ada daging ataupun dagingnya sedikit seperti ini, yang merah dia ikut sumbu yang panjang, yang hijau dia ikut sumbu yang pendek. Ingat, jadi seperti ini ya posisinya. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat SBC, kita sekarang bahas candle yang pokoknya kalau sumbu sama panjang ini kita butuh pendukung. Nah doji pun sama butuh pendukung, tapi ingat sekarang kita bahas bearish dulu ya. Untuk kedepannya kita akan bahas bullish ya. Oke, kita sekarang masuk ke candlestick bearish sumbu tunggal. Oke, jadi aku akan gambarkan bearish sumbu tunggal. Oke, jadi bearish sumbu tunggal aku akan gambarkan satu-satu ya. Kita bahas sumbu tunggal tekanan dulu ya. Oke. Di video berikutnya atau video selanjutnya aku akan bahas bullish ya. Sekarang kita bahas bearish dulu, kupas tuntas bearishnya nih. Karena masih banyak yang kebingungan untuk sahabat-sahabat SBC-nya ya. Oke. Jadi kan kalau hukum sumbu tekanan ya, di bearish yang sumbunya tunggal dia adalah reversal ya. Reversal dari arah tekanannya. Nah, ini tuh reversal berarti naik ya kan. Untuk harganya dia masih banyak. Berarti candlestick ini yang pertama kita katakan kuat untuk naik. Nah, jadi seperti itu ya. Karena apa? Sumbu tekanan dia menginformasikan kenaikan, body pun masih kuat untuk membawa informasi kenaikan. Oke. Nah, kita lanjut yang kedua. Oke. Yang kedua ini pun sama. Dia itu ke atas dan ininya juga ke atas bodinya ya. Jadi bodinya masih banyak harganya. Jadi candlestick ini itu dikatakan masih kuat untuk naik. Oke. Dan ini pun masih sama, masih kuat untuk naik. Oke. Intinya seperti itu bisa diperhatikan. Ini pun sama, masih kuat untuk naik dan ini pun sama. Masih kuat untuk naik ya. Terkecuali jika bodinya sudah seperti ini. Nih, aku gambar ya. Nah, jika bodinya sudah seperti ini, di atasnya dia tekanan, ini adalah lemah untuk naik ya. Oke, bentar. Intinya nggak kelihatan nih.
Jadi intinya, kalau aku hapus dulu ya biar jelas nih. Jadi jika bodinya sudah seperti ini, di atas dia terdapat sumbu tekanan, nah berarti candlestick ini adalah candlestick penurunan ya, sudah lemah untuk naik. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat SBC kalau masih bingung tinggal dibalik. Misalkan kalau candlesticknya kuat untuk turun seperti apa, tinggal dibalik aja. Yang gambar tadi bisa dibalik sama sahabat-sahabat SBC ya. Oke, sekarang kita masuk penjelasan kepada dorongan ya. Tadi kan kita sudah bahas tekanan, sekarang kita bahas dorongan ya. Oke, kita bahas dorongan, kita gambar lagi. Oke, jadi mulai dari candlestick yang besar, mengecil lagi, mengecil lagi. Yang kotak bodinya ya, dan ini bodinya mengecil. Ingat, ini adalah sumbu dorongan ya, ingat ya. Oke. Nah, oke. Jadi aku gambarkan ya kan. Jika hukum dorongan, hukum dorongan pada candlestick ini kan dia adalah penerusan ya. Penerusan dari mana? Dari arah dorongannya, oke. Jadi penerusan dari arah dorongannya. Nah, jadi candlestick ini ya kan, yang pertama kita bahas harga. Harganya ini kuat ya. Harganya itu kuat. Harganya kuat, oke. Untuk harganya kan besar, semakin besar kan intinya harga semakin kuat ya kan. Nah, terus sumbu bawah ini kan adalah wujud dorongan. Dorongan pada bearish, sumbu tunggal itu adalah penerusan. Berarti candlestick ini adalah kuat untuk naik ya kan. Nah, jadi candlestick ini kita katakan kuat untuk naik. Bentar ya. Jadi candlestick ini adalah kuat untuk naik. Nah, ini pun sama, kuat untuk naik. Ini juga sama, kuat untuk naik. Ini juga sama, kuat untuk naik. Ini juga sama, kuat untuk naik. Sedangkan candlestick yang satu lagi dia lemah untuk naik. Jadi candlestick ini terindikasi penurunan. Hati-hati ya. Bukan kenaikan, tapi penurunan. Oke, bisa sahabat-sahabat SBC simak baik-baik. Yang mau di screenshot ya monggo, mau digambar ya monggo. Intinya penjelasannya seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Karena video terlalu panjang, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.